Apakah fashion itu menurut kamu harus branded? Enggak harus. Kalau ke Bali, oh ya aku yang lo gitu aja. Oh ya apa gitu. Karena di zaman sekarang fashion itu udah dibikin accessible buat semua kalangan dari atas, bawah, menengah. Siapa orang yang paling support kamu di dalam keluarga? My mom. Oh iya? Ngomong gimana? Serah kamu yang penting earns money dan makes you happy. Aku pengen ketawa kenapa sih? Aku satu shot tequila. Bintang tamu kita di episode 789. Wow. Keberapa aku? 789. 789. Bagus kan 789? Okay, that's nice number. Brian! Tepuk tangan buat Brian. Menghadirkan Brian ini untuk bisa datang ke channel saya ini adalah sebuah kebetulan yang direncanakan. Jadi pertamanya aku ngelihat Brian itu karena dia itu sering datang ke tempat-tempat yang hype. Anak party biasa. Anak party. Terus habis itu dia tuh posting temanku DJ Triplex. Nah dari situ aku iseng-iseng itu kan aku lihat profile picture-mu itu kecil loh. Kecil banget. Profile picture kalau wong nge-repost itu kan kecil tuh. Tapi aku dari profile picture sekecil itu aku bisa tertarik sama dia. Kayak catching ya. Iya, Pak. Yeah. Terus tak klik, akhirnya ngelihat profilnya dia, wah menarik kayak gini. Kapan ya aku bisa ngobrol sama Michael Jackson ini? Angel. Dan ternyata di tempat ini, di My Home Studio, kita dipertemukan. Perdana. Kamu official maksudnya. Pada saat itu kamu ada kerjaan dan pada saat itu aku juga mau bikin konten. Iya, jadi kayak coincidence tapi kayak not real coincidence tapi coincidence. Jadi ngomongnya gimana? I don't know the word juga. Iya, dan uniknya setelah aku ngobrol sama dia ini ternyata tebak umur berapa? Kasih pilihan. Piro? Umur piro? Pilihan. Mas, piro umur piro? 19. Kon krungu omongan kok bedake ya. 19 tahun. 19. Tapi udah dahsyat sekali. Jadi aku tuh kalau penasaran sama Brian, lihatin Instagramnya. Ini dia. Ini aku nggak bisa keluar loh. Kepalaku kegedean nanti nggak bisa keluar. Enggak, emang kamu harus seperti itu. Gitu layak ya? kamu dapat seperti itu. HII Ratchet. High Ratchet. Namanya High Ratchet tapi orang panggil biasanya Hira gitu. Ini kenapa kok namanya High Ratchet? Dulu kan anak Twitter ya, zaman Kamu anak Twitter? sumpah anak Twitter waktu Serius? SD itu aku udah main Twitter, jadi kayak beda sama anak-anak SD lainnya gitu loh. Main Twitter, aku kan suka Lady Gaga, jadi kayak apa ya, misalnya kayak kan dulu kata-kata itu kayak main hype gitu loh di Twitter, kayak Ratchet gitu, habis itu kayak apa ya, oke ya udah deh, aku kan abis itu 2013 itu baru kayak Instagram itu main booming di Indo, kayak main kayak orang udah download gitu kan, apa ya namanya ya, Ratchet gitu kan, Ratchet. Tapi Ratchet nggak bisa, kalau Ratchet aja nggak bisa, saya udah taken, udah diambil orang gitu, jadi kayak apa yang kayak gampang diinget. Oke, HII Ratchet, ya udah High Ratchet gitu. Oh jadi dari situ nama High Ratchet itu. Yes. Tapi ada akhirnya kebawa sampai sekarang nggak? Dari nama itu orang mengenal kamu atau seperti apa? Aku actually tulis namaku Brian kan di Instagram. Iya, Brian. Tapi orang-orang nggak tahu namaku Brian. Jadi mereka kayak always say kayak Hira. Aku kayak Hira. Okay. Jadi that's nama a nice name actually. Iya. Nice Jadi nama baru lagi ya. Iya, nama baru. Hira. Iya. Fashion Alter ego. Fashion stylist. Yes. Fashion stylist. Yang 19 tahun dan punya tujuan, visinya dia adalah bukan visi ya, udah bakal dijalani ya. Going to Milan. Yeah, very soon. Saumurku 34 tahun niki duwe konco sing fashion stylist, gak pernah ono sing berencana untuk ke Milan, cuman dia. Jadi pertama kali aku ngobrol sama dia, iya pertama kali aku ngobrol sama kamu, gila kamu mau ke Milan? Kenapa kok bisa pengen ke Milan? Soalnya dulu I really like fashion, dari kecil emang aku suka fashion, dari kecil ya suka Lady Gaga, suka artis-artis gitu, kayak lihat red carpet, habis itu lihat aja. Dulu itu kan dulu belum beli magazine gitu ya, tapi kan kalau misalnya waktu di salon atau apa kan biasanya kayak majalah gitu, kayak lihat, oh ya asik ya,
bagus juga gitu loh. Terus itu kayak gede-gede. Justru aku waktu mulai kerja, bener maksudnya kayak explore itu waktu COVID. Jadi waktu lockdown. Jadi lockdown kan 2 tahun lalu ya. Itu waktu aku masih SMA kelas 3 yang seharusnya sekolah, tapi aku kayak bosen kan di online school ya, itu kayak di rumah aja. Jadi kayak aku mulai kerja, jadi ketemu fotografer. Pertama bantuin temanku foto aja, habis itu kayak dari situ dikenalin fotografer ini, habis itu sampai sekarang udah. Aku nggak kayak ngobrol sama anak lulusan SMA gitu ya. Yo, kan kerasa gak sih? Gitu. Jadi bener-bener also gitu ya. Bener-bener open minded dan sangat dewasa. You can say that. Orang banyak bilang kayak gitu. Makanya mereka nggak percaya kalau aku umur 19. Kamu backgroundnya seperti apa? Maksudnya apakah kamu juga di keluarga memang sudah sama-sama open minded semua, sama-sama terbuka semua, jadi akhirnya ngebentuk kamu kayak gini atau gimana? Main open minded. I could say mereka main open minded, dan apalagi kayak era sekarang, I mean ya. Y'all should be open minded menurut kayak gitu. Iya. Apalagi dengan penampilan yang unik. Jadi dia ini punya satu keunikan karena memang dari postur itu baju-baju cowok itu juga nggak muat, kegedean, kebesaran di aku. Jadi akhirnya dia memilihnya baju-baju cewek yang memang kalau dilihat secara fashion lebih stylish daripada baju-baju cowok. Kayak something like this, aku merasa mungkin cowok biasa kayak mungkin kamu gini ya. Iya. Aku merasa mungkin kayak gini belum tentu cowok kamu, tapi kayak sama well on me. Kayak cocok aja di aku. Itu baju cowok tapi kayak I style kayak ada femininnya tapi masih aku nggak tahu, kayak balance aja di aku gitu loh. Iya, kamu sampai sekarang menjaga kebalancean itu nggak? Tergantung moodku, tergantung kemana, tergantung moodku. Kalau ke Bali, oh ya aku yang lo gitu aja. Aku jadi lo, oke, baju haram keluarkan semua gitu. Aku mood aja gitu, tergantung mau kemana. Kalau misalnya mau dugem ya disesuaikan moodku gimana, tempatnya di mana, moodku gimana, orangnya siapa. Berarti kalau kamu pada dirimu sendiri menyesuaikan mood untuk kamu stylish sendiri dirimu. Kalau sudah masuk ke profesional, gimana dong kamu menyesuaikan mood sama orang? Kalau mood sama orang kita, kalau aku sendiri aku merasa harus nemuin balance-nya sih. Karena anggapannya kalau people datang ke aku, orang datang ke aku buat pakai jasa aku, anggapannya mereka beli tasteku. Ya kan, beli tasteku. Tapi aku juga harus jangan sampai orang itu tenggelam dalam konsepku, keinginanku sendiri, dan jangan sampai aku tenggelam juga dan keinginannya mereka. Tapi di Surabaya kalau di Surabaya maksudnya bukannya susah yo untuk tapi, dengan menerima stylemu yang menurutku itu sangat very genuine sekali, sangat unik. Apakah nggak susah orang Surabaya menerima? Lumayan susah, tapi aku tipe orang yang kayak fuck it. Aku tipe orang yang kayak I'll do what I want, I'll wear what I want. Jadi kayak people stare at me itu normal. Justru kayak orang, aku terbiasa dengan dilihat orang gitu loh lama-lama. Tapi justru kalau orang nggak lihat kayak aneh ya, kok nggak dilihat sih? Aneh ya, I know. That sounds so self-centered, I'm sorry. Tapi kayak, biasa orang kayak ngeliatin kayak udah biasa aja gitu loh. Jadi misalnya kalau di kamu ke La Favela gitu ke Bali gitu ya. Apa misalnya kayak kan bertiga loh sama teman-temanku kayak gitu kan. Aku masuk, aku udah pakai dandan gitu masuk gitu. Yang lainnya, ini kamu bisa masuk, yang lain bayar 150 ya. Padahal sama cowoknya, tapi aku dikira cewek, ya udah masuk aja. Itu salah satu keunggulan menurut aku. Main kan, hemat. Bisa semalam pindah 3 tempat, anggapnya ya 500.000, ya 500.000. Ya kan? Pengalamanmu kalau stylist itu apa aja? Kamu sekarang stylistnya apa aja? Jadi awal aku stylist tuh kalau di Surabaya itu biasanya orang pre-shoot, jadi kayak anak 17-an tuh biasanya mau foto kayak upcoming age. Tapi kan itu selalu princess. Iya kayak gitu-gitu aja. Tapi that's why aku berusaha to break the mold, kayak apa ya, mengubah pandangan orang tentang Sweet Seventeen, kayak nggak mulu-mulu harus kayak jadi kayak princess atau apa, karena mostly ya di Surabaya kayak sangat umum ya, kayak yang kayak gaun besar, aku yang kayak princess gitu, itu boring gitu loh. Tapi sebenarnya kan awalnya pre-shoot, abis itu kayak lama-lama sering ke beauty, abis itu akhir-akhir ini campaign, jadi kayak di situ aku bisa lebih expand myself. Oke. Kamu ada plan nggak selain nge-stylist personal untuk tadi yang kamu lewati itu, tapi juga nge-stylist konsep. Jadi misal kayak acara gini. Kan sekarang banyak tuh fashion stylist yang akhirnya merana ke sana. Dan itu lahan yang sangat subur dengan uang yang sangat besar loh. Bahkan orang nggak datang ke venue
orang Jakarta ya. Orang Jakarta itu nggak datang ke venue, cuman ngomong-ngomong kasih gambaran selesai. Iya. Kamu nggak ada rencana untuk kesana? Itu menarik, sempet ditawarin kayak gitu juga. Cuma kayak for now maybe enggak, tapi maybe in the future aku bakal pikirkan itu. Oke. Lah kalau ke Milan sendiri nanti ini, itu gimana? Tujuanmu apa ke sana? Tujuanku pertama sekolah, habis itu yang penting fun gitu lah. Gitu orang yang fun. Maksudnya amit-amit susah ya, Cong. Maksudnya kayak aku pengen cobain gimana sih hidup sendiri kayak. Jadi aku pindah ke sana itu lek nyoba urip dhewe nang Darjo ngono lho. Angel. Enggak usah nang Milan. Aduh, menret tutup Milan. Enggak siap. Urip dhewe nang Milan lho, Bayang. Bahasa udah nggak bisa. Kan mencoba diri sendiri namanya susah. Suka. Kalau ada yang kalau merasa kayak gini. Aneh ya, tapi kayak kalau ada yang susah kenapa enggak? Aku iya kalau pikir gitu kenapa kalau ada yang susah kenapa enggak? Karena kayak iya suka gitu aja, suka misalkan diri. Tapi lebih fokusnya ke fashion nanti. Lebih fokus ke fashion juga, karena ntar sekolahnya juga fashion styling kan. Soalnya kayak fashion styling itu bikin baju juga nggak sih? Enggak ya? Enggak. Itu fashion designer ya? Fashion design gitu-gitu. Kalau fashion styling? Fashion styling lebih, I think lebih konsepnya, lebih kayak ke lebih teorinya, belajar tentang culture. I think kita juga belajar tentang garment juga sih. Fotografi juga pasti basic-basicnya juga diajarin juga. Kalau sampai sekarang bekalmu sendiri, basicmu sendiri sudah ada itunya nggak, teorinya nggak? Atau based on your mood and taste? Based on my mood and taste, karena jujur aja aku autodidak semuanya. Aku aku baru mau sekolah tahun ini, baru lulus SMA tahun lalu, jadi kayak agak nggak ada base educationnya sama sekali, tapi kayak dari yang aku suka aja, dari orang sekitar aku, dari yang aku baca, aku lihat di YouTube kayak gitu-gitu aja. Tampung menurut aku. Sampai sekarang influence-mu dari mana? Kamu terinfluence dari siapa? Banyak sekali, mau dari artis, mau dari everyone, from my friends. Kalau dari artis aku suka Lady Gaga, Madonna, kayak gitu-gitu aku suka. Yang nyentrik, yang very pop, yang kayak cultural reset gitu aku suka. Dari TV show kayak gitu aku suka. TV show apa TV show? Aku suka Sex and the City. Kalian yang belum nonton Sex and the City itu sangat I recommend that to you. Itu bagus banget, tapi bukan film. Yang film biasa aja menurut aku. Aku penasaran preparationmu ke Milan sekarang sampai tahap apa? Jujur nggak ada. Jujur aku juga nggak tahu apa-apa yang harus di-prepare gitu loh. Kayak cuma. Kapan sih rencananya? September. September besok ini? Tengah, iya September this year. 2 bulan lagi dong, 3 bulan lagi. 2 bulan lagi, iya. Visa udah beres? Visa iya lagi diurusin. Tempat tinggal? Tempat tinggal lagi dicariin. Gila kan? Enak loh. Terima beres semuanya. Visa diurusin, tempat tinggal dicariin. Iya. Sekolah disekolahin iya. Tinggal terima beres. Semuanya gitu. Siapa orang yang paling support kamu dalam keluarga? My mom. Oh iya? Ngomong gimana? Kamu pertama aku mau sekolah di Milan, terus? Pokoknya dulu aku ingat dulu waktu kecil tuh kayak kan dia actually my mom itu kontraktor, jadi kayak beda banget sama aku ya. Iya. Mamiku kontraktor. Sangat bertolak beda belakang. Banget ya kan dunia beda banget, jomplang. Nek kono rangka besi, semen. Ini kayak sama baju sama apa gitu ya. Dulu dia waktu aku kecil gitu dia bilang kayak, "Kok kamu nanti harus terusin kerjain mami ya?" gitu-gitu. Gitu oke. Tapi aku waktu kecil aku bilang gini, dia cerita gitu, aku bilang kayak, "Tapi itu nanti sekolah apa gitu apa ya? Interior design atau apa?" dia bilang gitu loh. Iya, arsitek juga bisa. Gitu. Aku sipil, teknik sipil. Iya. Tapi aku bilang mamiku kan, tapi itu keinginanmu, that's your dream. Kayak bukan, tapi keinginanku di situ. Habis itu dia bilang kayak ya udah kalau habis itu dia mikir, gede dia bilang ya udah terserah kamu, yang penting earns money dan makes you happy. Dia bilang kayak. How old your mom now? 39. Very young. Iya. Tapi bisa berpikir seperti itu ya? Karena mungkin masih Iya, maksudnya kayak nggak beda terlalu jauh juga umurnya. Tapi asik ya, akhirnya dengan orang tua yang mensupport. Kayak berteman. Iya, make a friend sama anaknya sendiri, akhirnya bisa membebaskan pola pikirnya dan membentuk anaknya jadi kayak gini. Yes. Keren ini. Karena my mom, karena mami aku gave me freedom to explore to explore myself. Jadi kayak aku rasa kalau anak-anak yang dikukup, misalnya kayak aku merasa misalnya kukup ayam saya. Ayo, bahasa Italinya dikukup apa ayo? Kamu harus punya. Apa? Disensor gak sih? Aku juga nggak tahu. Itu bagian kalian ya, thank you. Enggak. Terus. Karena aku merasa anak yang kayak dikekang sama orang tuanya kayak gitu-gitu tuh, aku merasa kayak bakal lebih susah buat eksplor diri mereka dan kayak
takutnya mereka ekspor takut ketahuan orang tua apa, jadi mereka lebih tertutup sama orang tuanya. Oke. Aku merasa kayak gitu. Akhirnya salah Gitu. Ya, Misalnya kayak gini akhirnya merugikan Iya, diri merugikan sendiri, diri bukan salah sendiri. tapi merugikan. Kamu berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara, aku paling gede. Kamu paling gede. Bawamu? Bapakku 14 sama mistaken, sama yang kecil lagi ya Meme itu 9 tahun. Oh iya? Ya, jadi kayak beda jauh-jauh. Oke, taste-nya sama semua nggak? Atau kamu yang memang sangat... Aku nggak tahu ya, mereka masih kecil mungkin, jadi aku belum bisa tahu ya. Tapi kamu di umuran... Karena aku nggak terlalu suka anak kecil, that's the thing, aku nggak suka anak kecil. Kayak aku Meme gitu ya, kayak aku cerita gitu ya, dia kayak nggak terlalu mudeng. Jadi kayak I wish dia cepat gede supaya bisa cerita gitu loh, kayak Sama aku juga. Ya kan? Aku juga meskipun aku punya anak, aku juga berharap anakku cepat gede biar aku bisa ngobrol. Iya, jadi temen gitu loh. Iya. Iya sama, aku nggak terlalu suka anak kecil. Not really my forte, jadi kayak nggak suka. Berarti kamu kalau selama ini kamu sering ngobrol sama siapa? Teman-temanku surprisingly jauh lebih gede dari aku. Kayak iya? temanku tuh kau umur berapa? Aku 18. Oh, Mas baru lulus PAUD gak sih kemarin? Anak PAUD. Aku 18 dong. Dari kelas, Cong. Aku 34. 34 ya. Ya, my first actually ya umur segituan, kayak 28, 30 something, 40-an kayak. Aku merasa lebih nyaman temenan sama orang kayak gitu. Aku merasa kayak lebih diayomi aja, nggak tahu kenapa. Lebih ada sesuatu yang bisa kamu ambil ya. Yes, betul. Kayak misalnya kayak terus teman-teman seumuranmu ngapain sekarang ini? Ada yang sekolah, ada yang kayak nggak tahu, nganggur aja mungkin ya. Aku juga nggak tahu karena beberapa itu aku ada yang deket dari SMA. Sampai sekarang masih deket, tapi beberapa juga aku ketemu gitu kayak ngomong apa ya, kayak ngeblank aja gitu loh, karena aku merasa kayak nggak nyambung, maksudnya kayak not to be, merasa kayak lebih apa gitu ya, tapi merasa kayak aku lebih sering ketemu orang yang gede, jadi kayak nggak tahu, beda aja gitu loh. Iya ya, aku itu barusan bisa berpikir open minded itu mungkin di umur 28, 27 baru bisa kayak gitu. Ya. Sebelumnya aku kayak arek goblok itu kan, kayak arek gak ngerti apa kota gitu ya. Iya. Dan memang harus kayak gini harus. It takes time sih actually. Kan beda-beda ya orang, kayak cara pikirnya beda, dan kayak cara kita pikir itu bisa berubah kapanpun juga. Jadi kayak nggak bisa kita memaksakan untuk open mind gitu. Kamu banyak temen cewek apa temen cowok? Dulu pas kecil itu temennya cewek semua. Jadi kayak waktu kecil tuh ya aku nggak terbiasa ngomong sama cowok. Misalnya kita sekarang ngomong gini, tapi aku masih umur 17 misalnya gitu ya. Aku nggak akan bisa. Itu 2 tahun yang lalu cuman. Kita nggak bakal bisa ngomong kayak gini. Karena merasa aku nggak nyaman aja. Kayak bukan nggak nyaman, apa ya? Ngomong apa ya? Kayak aku mikir aja kayak ngomong apa ya? Apa yang bisa aku share? Kan topiknya apa gitu. Iya, karena aku referensi kita beda semua gitu loh. Kayak nggak connect aja gitu. Tapi gede-gede dengan aku kayak ketemu orang banyak, habis itu kayak karena kerjaan aku merasa kayak itu menuntut kita harus pintar ngomong sama orang, pintar komunikasi sama orang kayak gitu. Iya. Jadi kayak aku terbiasa aja, cewek cowok jadi kayak udah biasa aja. Tapi teman dekatmu sekarang? Cewek cowok. Cewek cowok juga? Iya, dan seumuran? Yang cewek seumuran, yang cowok ya jauh di atasku. Jauh di atasmu juga? Di atasku juga. Balance. Karena aku merasa kayak dari orang yang lebih tua itu, karena aku merasa dalam pertemanan itu pasti ada kita bisa saling belajar. Kayak aku temenan sama Koko ini ya, I learn something from you learn something from me. Iya. Jadi kayak vice versa gitu. Aku merasa saling-saling cari teman yang saling-saling menguntungkan dan baik sama kamu. Aku merasa kayak gitu. Jangan yang ada butuhnya aja. Ada nggak kamu yang dicari cuman butuhnya aja? Ya ada, tapi sering ya iya beberapa kali. Tapi menurutku aku that's fine karena motifnya orang berteman beda-beda dan aku nggak bisa judge people by that. Jadi ya kalau yang kayak gitu ya cukup tahu aja, CTA saya. Cukup tahu aja, CTA. Apa pencapaian yang menurutmu sudah kamu raih? Aku merasa mungkin kalau mencapai seperti itu aku merasa belum. Karena aku merasa sky's the limit dan aku masih kayak ini apa ya? Aku masih di awal banget gitu loh. Masih di awal banget dan kayak untuk mikir itu mungkin belum sampai yang mencapai gimana, cuma mungkin accomplishnya aku merasa kayak personally aku, oh iya gitu adalah aku ketemu orang-orang yang menurut aku support aku dan orang-orang yang mensupport diriku juga, maksudnya support bisnis gitu loh. Jadi kayak menguntungkan juga dan kayak orang-orang yang kayak bisa kenalin aku sama
koneksi-koneksi lain, Di- open so many doors. Di dunia ini. Iya. Di dunia ini, bukan di dunia dulu ya. Kalau misalnya ke sekolah ya cuman Ya, itu karena aja. terbatas sama sistem dan segala macam. Tapi kalau sekarang kamu bisa milih duniamu seperti apa gitu ya. Betul. Kalau kamu pengennya nanti jadi seperti apa? Ada nggak mimpimu? Mimpi, oke. Aku mau ya keep being a stylist, tapi aku pengen gimana sih kayak kerja. Dulu itu aku karena Sex and the City ya, kayak aku nonton Devil Wears Prada gitu-gitu. Aku pengen gimana sih kerja di magazine. Aku merasa I think that's fun. Aku merasa itu asik sih. Dulu aku juga sempat waktu SMA itu waktu SMP itu aku suka nulis blog. Jadi kayak zaman-zaman dulu, kalau kalian yang tahu fashion itu ada namanya blogger namanya Chiara Ferragni. Dia orang Milan juga, surprisingly Italian. Jadi kayak coincidence gak tau kenapa. Habis itu kayak dia booming aja dulu. Jadi nulis blog namanya The Blonde Salad. Dia kayak nulis blog tentang fashion. Dari situ kayak interested aja kayak oh ya kenapa kok bisa? Kenapa aku nggak tulis gitu juga? Jadi kayak nulis tuh. Kamu suka nulis? Aku suka nulis. Kamu suka baca? Tergantung bacanya apa. Kalau misalnya aku suka topiknya ya aku baca, kalau nggak suka ya skip saya gitu. Berarti kamu akan mengarah ke magazine? I think, tapi I think itu salah satu opsi aja yang aku suka gitu. Tapi itu bagus, detail berarti kan? Punya mimpinya sangat detail sekali. Berencana balik ke Surabaya atau? Dulu waktu kecil aku bilang kayak nggak mau balik, pindah mau balik. Oke, tapi gede-gede kayak mikir kan. Maksudnya dengan di sini aku udah build a foundation, ada fondasinya buat aku gitu loh. Jadi kayak maybe ya mondar mandir atau gimana, we'll see the future ya, what the future holds, kita nggak pernah tahu ya. Iya. Jadi ya dilihat aja. Tapi for now maybe ya I'll come back. Ya. With bigger and better me ya. Menurut orang-orang yang pakai jasamu di stylist, kenapa mereka milih kamu? Karena mungkin aku nyentrik aja. Karena aku merasa aku nyentrik dan people catch on that. Kayak lihatnya oh ya kayak mencolok aja gitu loh. Oke. The way I dress, the way my hair, cara ngomong, attitude. Terus setelah diaplikasikan ke konsep, mereka cocok nggak? Maksudnya mereka so far so good. apa yang bikin beda dari konsepmu sama apa itu namanya fashion stylist yang lain? Stylist lainnya. Karena aku merasa kayak aku nggak ikut apa ya. Aku selalu anggap aja tuh I put a stamp on it, kayak ada stempelku gitu ya. In every of my work. Di setiap kerjaan itu aku merasa contohnya ada apa? Kayak, detail apa yang kamu kasih? Kayak ada aksesoris misalnya kayak kalung atau apa. Aku suka kalau kalian lihat aku selalu kayak pakai kalung, pakai cincin, kukunya ada, habis itu kayak kalung, kacamata, I like that. Jadi kayak aku merasa kayak oke, aku apa yang dari diriku, dari styleku yang aku bisa aplikasikan ke klienku kayak gitu. Apakah fashion itu menurut kamu harus branded? Enggak harus. But if you can afford, kalau bisa mampu beli ya kenapa enggak? Tapi kalau misalnya selama enggak ya enggak apa-apa gitu loh. Kayak aku gini ya, aku jujur banyak beli baju itu thrift. Aku suka thrifting. Ini kita coba. Berapa harga outfit lo? Ya, dari kacamata dong. Kacamata Chanel ya, vintage 2,5. 2,5. 2,5. Baju Stasi tapi thrift 200.000. Oh iya? 200.000. Celana dikasih temanku tapi aku tahu harganya berapa? 150.000. Oh iya? Cincin Shopee 20.000 dapat 8. Cincin apa? Cincin Shopee 80.000 dapat 8. Ya kan? Kalung. Kalung ini 200.000 tapi ini kalau aksesoris tuh harus menurut aku kalau aksesoris kalian harus berani invest karena itu bisa dipakai berulang-ulang kayak gitu. Oke. Ini 200.000. Ini $5 berapa? Ya 100.000-an lah ya gitu. Ya kan? Serius? Iya. Sepatu Zara sale 500-600.000-an. Ya ampun. Ya kan? Yang penting keren, yang penting pembawaannya gitu loh, yang penting pede aja. Yang penting satu kacamata cukup menutup semua. Iya betul sekali. Ini udah bisa melunasin ini udah, ya. Kembalian justru. Iya Brian, kamu cocok, maksudnya nggak nyangka aku. Iya. Kirain berapa? Kirain enggak. Mahal sekali ya. Ternyata enggak juga ya. Enggak harus. Affordable ya, karena aku merasa kayak sekarang di zaman sekarang fashion tuh udah dibikin accessible buat semua kalangan dari atas, bawah, menengah sampai semuanya udah bisa gitu loh. Iya.
Jadi kayak tinggal pinter-pinterannya akal-akalan kalian aja madu-madukannya kayak Nah, gimana. itulah fungsinya fashion stylist. Bisa membuat something yang murah kelihatan mahal. Iya. Ada satu yang menggambarkan stylemu nggak? Kalau satu word bisa aku pilih satu kata buat describe styleku adalah norak. Aku merasa aku norak dan aku bangga. Biasa orang nyentrik. Iya, nyentrik. Iya. Dan biasa orang-orang kayak enggak. Biasa orang kayak malu dia dibilang norak, nyentrik. I'm proud. Aku suka karena itu ya bener style gue gitu. Kalau buat aku, cocoknya seperti apa? Model wajahku seperti ini, usiaku segini, gitu ya. Usia sih ya, yang penting soulnya muda lah ya. Soulnya Jiwa muda, say, jiwa ya masih kan? muda. Yang penting senyamannya aja. Tapi kalau aku lihat sih ya mungkin yang street style gitu kali ya, yang laid back, semi formal, semi casual gitu oke, cocok. Tergantung occasion juga. Iya. Kalau kayak gini aku suka. Kalau aku lihat outfit polos udah kayak ini kasih kalung bagus deh. Aku selalu kayak aku suka aksesoris. Aku suka aksesoris. Nggak pernah keluar rumah tanpa gelang. At least gelang. At least ada aksesoris satu. Kalau nggak gelang kalung. Kalau nggak ya komplit. Ini kamu kalau mandi copot nggak? Copot semua. Copot say karatan. Soalnya kan lebihan kan aku dulu kan stylenya itu macam-macam arek band. Iya. Gelang-gelang pang gitu ya. Iya, gelang-gelang itu mandi gak dicopot. Enak bro. Gatel bro. Aku mandi celana dalam gak aku copot. Itu ya side AB ya, bola balik, nggak bola balik nggak dicuci. So dia pliket. Oke, Brian, thank you ya. Thank you so much. Kamu sudah menyempatkan waktunya. My pleasure. Cuman dari Instagram, terus ketemu di My Home Studio secara accidentally dan bisa datang ke sini. My pleasure juga bisa di sini. Sukses juga di sekolahmu nanti ya. Thank you. Ojo gak sekolah lho, moro kan. Sekolah. Wis tak interview ngene moro. Bulan Desember saya ketemu apa Brian? Enggak harus sekolah. Harus sekolah. Jangan tergiur sama kenikmatan duniawi. Kan sekolah sambil menikmati duniawi. Iya, itu boleh. Itu boleh. Jangan di Surabaya tapi. Iya. Soalnya nggak ada kapasitas yang substansi yang mampu menampung orang seperti kamu di Surabaya. Gila, agak gila soalnya. Iya, agak gila. Kurang liar lagi, harus di tempat luar. Yes. Thank you Brian ya. Thank you so much.